punya cerita tersendiri nih Ustadz. Kita punya teman di Kediri Ustadz. Iya. Jadi dari kalangan kita, bukan dari Islam Jamaah. Itu beliau bilang, oh kalau sama saya enggak kok. Jadi ceritanya dia jalan sama pembesar Islam Jamaah. Kemudian katanya bahkan kalau sholat saya suruh ngimami. Saya suruh ngimami. Bahkan kadang-kadang kita juga sholat di masjid pinggir jalan yang kita temui, kita sholat bareng-bareng. Jadi sudah tidak ada pemahaman seperti itu bahwa kalau sholat di belakangnya yang non jamaah itu sholatnya nggak sah. Nah sekarang saya bacain dulu. Yang ke-13 pemirsa, mereka mempunyai pengertian. Jadi mereka yang sudah keluar dari Islam jamaah memiliki pengertian sholat bermakmum pada selain orang jamaah itu sah. Berarti orang Islam jamaah mengatakan sholatnya tidak sah. Tidak sah. Nah bagaimana Ustaz? Kenapa mereka mengatakan kok tidak sah, kenapa? Pertama, mereka meyakini bahwa semua di luar mereka itu ahli bid'ah. Satu. Nah, ahli bid'ah itu tidak diterima sholatnya, puasanya, umrohnya, hajinya, sodakohnya. Mereka biasanya dipakai di Sunan Ibnu Majah yang oleh Syekh Albani dihukumi maudhu. Hadis palsu. Hadis palsu. Soalnya la yaqbalullah li sahibi bid'atin sauman wala salatan wala sadaqatan wala hajjan wala umratan wala jihatan wala sarfan wala adlan yakhruju minal Islam. Nah, ini yang belakang ini yang mereka jadikan pedoman juga. Kama takhrujus sya'ratu minal ajin. Allah tidak menerima amalnya ahli bid'ah, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya. Mereka keluar dari Islam sebagaimana selembar rambut keluar dari adonan tepung ini, seret gitu, hilang. Nah, itu yang mereka yakini. Nah, kalau dalil yang mereka sering ungkap, la yaqbalullah amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Nah, karena di luar itu semua ahli bid'ah, berarti ibadahnya tidak ada yang diterima oleh Allah. Jadi kita percuma sholat di belakangnya. Itu yang pertama, mereka bilang selain mereka ahli bid'ah. Intinya penutupnya ya ahli bid'ah kalau kaitannya dengan sholat. Tapi sebenarnya kesimpulan akhirnya kafir gitu. Mereka keluar dari Islam, sudah nggak ada sisanya Islamnya gitu. Padahal hadis ini hadis palsu, hadis maudhu. Ada sebagian ulama tidak sampai memalsukan, tapi ini bukan bid'ah yang amaliyah, bid'ah yang sudah keluar dari Islam, yang sudah syirkiyah, yang sudah sampai kesyirikan, tidak beriman kepada qadar dan lain itu. Baru yang kafir betul kan? Itu umpama ini dalil ini dipakai, mereka tidak. Ternyata setelah saya renungkan, ternyata ini pembinaan seperti ini nih, doktrin seperti itu sudah sejak dulu, sejak Bapak Haji Nur Hasan. Buktinya mulai awal. Yang sering mereka ungkap dari murid-murid ada orang-orang lama itu begini, contoh mereka cerita, iku lembien Pak Kasun, insya Allah nama orang di Bangsal sana, Bangsal, dia tokoh, insya Allah kalau nggak salah saya namanya Pak Kasun. Itu datang ke Pak Haji Nur Hasan, jaluk diulangi sholat, minta diajari sholat. Terus Pak Nur Hasan nanya, awak mau cek sholat? Oh terus ya Pak Haji, mau ngajari. Kamu masih sholat? Saya nggak mau ngajari. Loh berarti harus nggak sholat dong. Karena sholatmu itu nggak sah gitu loh. Nggak ada gunanya gitu loh. Tinggalkan dulu, bersih dulu, baru tak ajari. Artinya meyakinkan bahwa semua model sholat apapun selain salah, yang itu nggak diterima oleh Allah total. Nah, sehingga buahnya sampai sekarang ini, pokoknya mereka membuta dan tidak, pokoknya di luar itu ahli bid'ah gitu, ahli bid'ah. Dan betul-betul ijtihadnya bergonta-ganti ya untuk masalah ini. Makanya mereka yang kontrak kerja ke Jepang kemana, ada yang tidak sholat Jumatan karena nggak mau sholat padahal di situ ada masjid. Dia hanya sholat 2 orang atau dia sholat duhur bertahun-tahun seperti itu karena dianggap itu tidak sah karena bukan jamaah. Iya, ijtihad imamnya kalau awal dulu itu sholat lagi. Jadi kalau terpaksa sholat dia harus sholat lagi. Jadi coba tanya itu yang teman-teman yang hijrah yang mau cerita, yang di dalam ya nggak mau cerita, mesti sholat 2 kali orang-orang lama. Jadi berat sekali. Belakangan terus agak penuh. Oh nggak apa-apa,
Yang penting kamu niat munfarid, niat sendiri. Walaupun berjamaah, tapi kamu niat sholat sendiri. Nah, terus diakali lagi, nanti kalau kamu 2 orang, yang satu agak maju sedikit, satu agak mundur sedikit, sudah kamu berjamaah berdua. Nah, niat munfarid. Itu hal seperti itu. Jadi subhanallah, mereka secara fikih ya juga enggak belajar fikih, secara akidah juga seperti itu. Ya kalau seperti yang diceritakan Ustaz tadi, itu namanya mereka bitona, berbudi luhur, pura-pura. Mereka gencar sekarang karena mereka khawatir ketahuan. Iya. Akhir-akhir ini tambah gencar mereka sudah di majelis ulama sudah tahu, kejaksaan agung sudah tahu. Video-video tentang mereka juga udah mulai banyak gitu kan. Nah, mereka sekarang pura-pura. Tapi mudah-mudahan dengan kepura-puraan itu mereka mulai terbiasa. Akhirnya Allah buka. Allahumma amin, Allahumma amin. Yang pertama dianggap tidak sah karena dianggap ahlul bid'ah. Ya. Yang kedua mungkin karena dianggap syirik tadi Ustadz. Dianggap kita ini masih kafir karena tidak masuk di dalam jamaah mereka. Sehingga tidak sah sholat di belakang mereka. Sampai pun jangankan sholat di belakang mereka, sholatnya orang pun dianggap percuma, tidak ada hasilnya udah. Saya merasakan doktrin itu melekat dari saya. Sampai saya melihat masjid. Saya pribadi saya cerita. Melihat masjid selain masjidnya Islam Jamaah itu kayak gimana itu loh, kayak kafir lah gitu loh masjidnya. Sampai bayangannya seperti itu. Saat itu setelah belajar tuh Masya Allah, ya Allah, saya disesatkan dari Mas Kenan. Mantap, berarti ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini nampaknya kesesatan yang nyata sekali. Karena mereka menganggap kalaupun sholat di belakang selain Islam Jamaah itu tidak sah, maka dianggapnya selain mereka itu udah jelas kafir, seakan-akan sholat di belakangnya orang kafir. Ini kesesatan yang nyata luar biasa, dan itu sampai sekarang masih ada Ustaz. Itu terus itu poin mengeluarkan saya dan teman-teman juga poin utama itu. Jadi mereka, saya punya bukti, didatangkan dari mana? Saya pernah melihat Ustadz Abdullah sholat di Abdullah teman saya. Di bandara di belakang orang luar. Saya pernah lihat Ustadz, kalau pokoknya datangkan. Itu poin penting untuk mengeluarkan dari jamaah. Menjadikan bukti bahwa itu murtad, orang sudah nggak paham jamaah, sudah menghukumi berbeda.